Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita bersama selalu di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun haji sudah kita bahas, yakni yang pertama niat, yang kedua memakai ihram, yang ketiga wukuf di Arafah, yang keempat sa'i, dan yang kelima sekarang tahallul. Tahallul ini setelah melaksanakan sa'i, jamaah melakukan rukun haji yang selanjutnya, yaitu tahallul. Yang dimaksud tahallul yaitu memotong rambut. Untuk laki-laki paling sedikit menggunting 3 helai rambut, sedangkan bagi jamaah wanita cukup menggunting ujung rambutnya paling sedikit 3 lembar juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna dari tahallul ini? Makna dari tahallul inilah yang dinamakan bai'atul akbar, memisahkan antara apa yang kita anggap punya kita. Memotong rambut itu maknanya memisahkan yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Sama dengan hari raya Idul Adha, banyak orang yang berkorban kambing, sapi, maknanya untuk memotong keakuan yang ada di dalam dirinya, untuk menyembelih hayawan yang ada di dalam hatinya, untuk mengobrak-abrik berhala-berhala dunia yang selama ini lekat di dalam dada kita. Inilah yang dimaksud tahallul ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita tidak pernah memotong rambut. Maknanya apa? Memotong jalan. Selama ini syariat-syariat yang kita lakukan seolah-olah sambung berakhir ke akhirat hawa nafsu, ke akhirat iblis, tersambung linnas, yakni diaku-akuinya segala bentuk apa yang kita lakukan sebagai hal yang kita miliki, kita yang beramal, kita yang mengerjakan, kita yang mengaktivitaskan. Selama ini kita tak pernah bisa memutus jalannya itu. Maknanya selalu kita berada di jalan siratal mustaqim, yang mana kita tak dapat melewati wat itu karena kita harus jatuh dan jatuh kepada hawa nafsu kita sendiri, terbakar dan terbakar dengan urusan-urusan dunia. Karena inilah harus dikorbankan, harus diputus agar apa? Agar tersambung kembali hablum minallahnya. Bila hablum minallahnya tidak tersambung, maka tidak tersambung pula hablum minannasnya. Bila hablum minallahnya tidak tersambung, maka palsulah hablum minannasnya selama ini. Perbuatan baik kepada sesama manusianya palsu, sedekah-sedekahnya palsu, kedermawanannya selama ini semuanya palsu, yang mana selama ini ditunggangi atau dikuasai iblis dan setan, disesatkan oleh iblis dan setan.
di dalam aktivitas seluruh aktivitas yang kita jalani selama ini, bila tanpa hablum minallah, tanpa inna dina indallahi Islam, maka semuanya ia tersesat jalannya menuju hawa nafsu itu sendiri. Maka ada ayat, man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun akan semakin buta mata hatinya, wa adallu sabila, dan tersesat-sesatlah jalannya. Mari kita hayati ayat Al-Quran ini. Man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, barang siapa di dunia ini masih kewujudan diri manusianya, masih kewujudan hidup manusianya, masih kewujudan kekuasaan manusianya yang bisa berapa-apa dan yang bisa bersiapa-siapa, maka sesatlah manusia itu dari jalan Allah. Akhiratnya bukan berakhir kepada Allah, akhiratnya berakhir kepada iblis dan setan yang selama ini menyesatkan diri kita, ya termasuk saya. Fahuwa fil akhirati a'ma, maka bila di dunia saja sudah sesat, fahuwa fil akhirati a'ma, maka akhiratnya pun tambah sesat. Apa maknanya akhiratnya tambah sesat? Maka di dalam hati kita merasa bangga dengan apa yang kita lakukan. Kita merasa mulia dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kita merasa mulia dengan sanad-sanad ilmu-ilmu yang kita punya. Kita merasa mulia dengan kebaikan-kebaikan kita. Kita merasa terhormat dengan kedermawanan kita, dengan apapun yang kita lakukan. Itulah maknanya wafil akhirati a'ma, dan di akhiratnya pun semakin sesat. Inilah maknanya. Manusianya lebih mengutamakan rasa bangganya daripada Tuhannya, lebih mengutamakan rasa mulianya daripada mulia Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya tidak mentuhankan Allah, kecuali mentuhankan awake dewe. Inilah yang dimaksud wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, maka tersesat-sesatlah jalannya. Maka kita selama ini mudah sekali menjelek-jelekan orang. Ketika kita menyaksikan ada orang yang tak sesuai yang kita lakukan, seolah-olah kita ini ahli ibadah, ahli sholat, ahli tahajud, ahli sholat duha, ahli puasa, ahli membaca Al-Quran, ahli sholawatan, ahli berdermah, ahli sedekah. Ketika kita melihat orang yang tidak sepadan dengan apa yang kita lakukan, maka kita mencibir, menghina, merendahkan. Itulah yang dimaksud akhiratnya pun sesat. Maknanya keburukan yang selama ini dibungkus kebaikan akhirnya terbongkar, akhirnya busuk. Kebusukan dibungkus kebaikan selamanya akan busuk. Karena Allah hanya memandang hatinya, bukan memandang raganya. Allah tidak memandang rupa dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, Allah tidak memandang kecerdasan dan kepintaranmu, Allah tidak memandang nasab-nasab turunan siapa kamu. Turunan Nabi pun tidak dianggap, karena seluruh manusia pun juga turunan Nabi Adam. Nabi yang tidak ada, Nabi yang gaib. Ketika Adam merasa dirinya ada, maka itulah yang dimaksud hawa nafsu. Jadi Adam dan Hawa takkan pernah bisa menikah kembali. Adam dan Hawa takkan bisa bertemu kembali ketika hablum minallahnya belum ada, belum tersambung, masih tersisa dan terpisah. Inilah yang dimaksud tahallul ini, yakni merelakan,
Meridhokan apa-apa yang bukan milik kita dihaturkan kembali, diamanahkan kembali kepada yang punya. Maka ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah cara agar jiwa-jiwa kita ini bisa tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan rela dan meridhoimu. Inilah jalan untuk ketenangan, inilah jalan untuk kebahagiaan, inilah jalan untuk kedamaian, inilah jalan untuk kebangkitan setelah kiamat dikembalikan semuanya. Setelah baiat dikembalikan semuanya, maka akan dibangkitkan. Apanya yang bangkit? Lillahnya. Apanya yang bangkit? Allahnya. Maka setelah bangkit lillahnya, maka setelah baiat bangkit Allahnya, maka itulah yang dimaksud amal kebajikan. Itulah yang dimaksud amal soleh. Amal yang tidak dilakukan oleh manusianya.